sekolah dan kita kelestarian budaya Melayu. Nama kita kakek namanya dulu namanya Rohili, tapi sampai tahu kalau namanya Muhammad itu dari Rusmin Fatimah ditambahin tuh pakai nomor tambahin, jadi namanya Muhammad Rohili. Jadi namanya Muhammad Rohili. Terus tinggalnya di sini nih di kampung. Ini kampungnya namanya Tanah Merdeka, bukan rambutan. Bilang itu teman-teman ya. Jadi ini bukan, itu kan memang ada tulisan rambutan, tapi ini namanya Tanah Merdeka karena di sini dulu ada tokoh namanya Datuk Samsudin. Dia tokoh yang ditakuti Belanda. Nah, kakek sejak kecil udah di sini, dibrojolin, tahu dibrojolin, dilahirin, itu brojol tuh orang Betawi bilang, itu lahir itu brojol. Jadi dari lahir tinggal di sini, begitu sejarahnya. Ada lagi mau ditanyain? Itu sama yang baik itu, tinggal dari lahir, dari sejak dibrojolin tuh. Nah, kakek tinggal di sini. Ini namanya Tanah Merdeka, bukan kampung rambutan, tapi kelurahannya kelurahan rambutan. Paham ya? Coba diulang lagi. Nah, kalau kakek ini beda sama orang-orang Betawi. Kebanyakan orang Betawi itu kebanyakan tadi ya. Suka kalau udah punya motor, udah punya sepeda, nggak pengen punya mobil dia. Udah tuh kadang-kadang kalau ini sepedanya kalau perlu dijual juga nggak apa-apa sama dia. Jadi banyakan tidur. Makanya dulu tuh orang Betawi banyak punya kontrakan. Sekarang orang Betawi kontrak. Kenapa? Banyak yang males. Nah, kalau Pak Haji ini memang Betawi asli. Jadi orang Betawi itu harus mengedepankan apa ajaran kakek dan nenek kita, yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, ajaran Nabi. Karena kalau berdasarkan Al-Quran dan hadis, manusia itu akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi orang kaya di dunia, jadi orang kaya di akhirat. Ya, mau nggak begitu? Nah, begitu, rajin sholat, rajin ngaji, ya. Asli, tulen, paten lagi, ya, gitu. Jadi nih, kalau mau dilihat ada Masjid Al-Hidayah, namanya di situ tuh di RT 1 RW 06. Itu ada kakeknya kakek, ada nenek juga di situ dimakamin, dan makamnya kakek lagi ya. Jadi namanya dimakamkannya di dekat Gang Rahmat, mau di sono dekat Kiai Ahmad Jazuli itu. Cuman sebelah kirinya, kalau sebelah kanannya rumah kediaman Kiai Ahmad Jazuli. Nah itu sebelum itu ada namanya Bang Masjid kali ya. Nah di situ itu kakeknya kakek lagi. Jadi asli tulen paten Betawi. Paham ya? Ada lagi? Kerjaannya tadi belum ya? Kerjaannya, nah kalau ini kerjaannya agak beda. Orang Betawi dulu kan suka jadi petani, kebanyakan petani. Hasil pertaniannya dijual ke pasar, dia buat menghidupkan sehari-hari dan buat belanja dan gitu ya. Buat gedein anak-anaknya, buat nyemolain anak-anaknya, biar anak-anaknya pada pintar. Nah tapi kalau kakek ini beda. Kakek itu alhamdulillah Allah izinkan menjadi pedagang. Itu jadi pedagang. Kalau pedagang itu memang pernah itu Rasulullah dagang tuh Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad. Anak siapa Nabi Muhammad? Nah, bapaknya siapa? Ayo. Kalau katanya kan Nabi Muhammad, kira nggak siapa bapaknya Nabi Muhammad? Ya. Kalau ibunya tahu ya? Saya nyanyiin kan itu Pak. Ibunya siapa? Nah, siapa itu? Ibunya Rasulullah siapa? Ya, jadi bapaknya ya, yang ada Rasulullah itu kita bahagia kita akhirat. Ada alhamdulillah sampai punya pohon pisang di belakang, banyak pohon pisang di belakang, punya pohon mangga, ada mangganya ntar kamu dicobain. Tuh, sambil dagang bertani juga di sana di belakang. Ada juga ada juga ayam, ikan, tempatnya juga ada kalau mau lihat. Tuh karena rajin ngaji sama sholat, itu orang Betawi itu. Jadi ciri khas orang Betawi rajin sholat, rajin ngaji, bakti sama mama bapak, ya, sama ibu, sama ayah. Mama ya, nah ayah itu ya. Jadi sama mama sama ayah harus bakti, rajin sholat, rajin ngaji, dan lebih hebat dari itu.
lebih hebat dari kakek ya. Itu lagi. Apa saja kebiasaan atau tradisi orang Betawi yang masih dilakukan sampai sekarang? Kalau tradisi dan kebiasaan orang Betawi itu memang dari dulu atau ada yang ngaji itu dia kalau sorenya dia ngaji. Bahkan kalau dulu tuh setiap rumah-rumah orang Betawi itu setiap habis maghrib kadang-kadang lantunan bacaan ayat suci Al-Quran pada ngaji, pada deres. Karena kalau sekarang namanya tadarus, kalau dulu namanya deres, pada deres tuh. Jadi setiap habis maghrib tuh sampai isya itu waktu yang sangat mahal bagi orang-orang Betawi. Nah, jadi makanya orang Betawi banyak yang sukses. Di antaranya dulu ada Sunan namanya Pak Haji Kaiman, katanya itu hebat, punya apaan aja. Nah, karena dia itu tadi rajin ngaji, rajin sholat, sama bakti sama ibu bapak. Itu kebiasaan orang Betawi sampai sekarang masih dilakukan. Itu rahasia sukses. Cuman ada juga orang Betawi itu yang suka senang musik juga ada. Kayak Bang Bolat yang terkenal itu. Jadi seniman dia. Itu dia orang Betawi juga tuh. Nah dia juga begitu. Dia rajin ngaji, rajin sholat. Kalau dia habis habis jadi dipanggil jadi artis. Ya, Bang Bolat kenal kan? Yang ada bulat. Kalau apa tuh dia ngomong kenal nggak ya? Nah itu dia begitu. Jadi kalau begitu dia dapat begitu dibayar jadi itu disisihkan buat sodako. Hanya murid panjang. Tapi yang mengembangkan ada lagi. Menurut Bapak, apa makanan khas Betawi yang paling terkenal dan paling disukai? Kalau makanan yang paling disukai itu dan sampai sekarang masih ada itu dodol. Nah, dodol tuh kalau dodol itu emang bikin susah tuh kalau dodol harus 8 jam. Harus 8 jam. Bahkan apalagi kalau zaman dulu lagi tuh waktu anaknya masih kayak masih kecil itu bisa 3 hari bikin. Gitu sekarang udah modern kan bisa di ada mesin parut. Kalau dulu parutnya manual. Nah, pakai tangan begini, terus itunya juga tepungnya ditumbuk manual juga tuh. Ya mana kalau bikin dodolnya? Kalau sekarang udah digiling kalau sekarang. Kan itu terdiri dari tepung beras tuh diakurin jadi tepung. Nah, terus sama kelapanya sekarang digiling 2 menit selesai. Kalau dulu bisa berjam-jam itu baru selesai. Itu makanan dodol Betawi sama itu ada wajib. Masih ada juga tuh kalau lebaran tuh adanya tuh gimana? Apa lagi? Bisa kamu temuin. Sama uli, tape uli. Nah itu makanan Betawi tuh. Itu makanan paling enak emang. Ya. Nah, kalau yang udah kayak tape itu baru itu ada juga. Ya. Tapi itu yang masih ada sampai sekarang. Ada lagi yang mau ditanya? Adat Betawi seperti Oh, kalau palang pintu itu biasanya tradisinya kalau ada pernikahan tuh orang Betawi yang kantongnya ada tebelan dikit gitu. Nah, itu dia bikin. Kalau yang nggak tebelan dikit sih enggak. Karena itu kayak biaya pakai duit gitu. Jadi rata-rata yang kebiasaan Betawi itu yang masih ada yaitu ondel-ondel sama tadi palang pintu. Cuma kalau ondel-ondel sekarang tiap hari bisa kita lihat juga tukang ngamen. Ya, kalau dulu kan ondel-ondel itu memang acara khusus gitu. Kalau sekarang ya mungkin karena ini dosa-dosanya itu tadi pemerintah yang kurang bijaksana, rakyat jadi amen. Harusnya kan kita kaya. Orang mana Pak Haji di belakang ya. Itu kayu dibenamin itu diceblokin orang Betawi bilang. Berapa bulan diangkat ada ubinya, singkong. Tuh, Indonesia kaya. Gitu, cuma karena pemerintahnya mungkin kurang bijaksana jadi rakyat ada yang ngamen di jalanan ya. Kamu kalau jadi pejabat ya harus mikirin rakyat ya, begitu biar dicintainya rakyat, cintai juga. Apa lagi? Kalau ciri khas budaya apa nih? Budaya Betawi ya. Kalau ciri khasnya Betawi itu tadi yang kamu sebutin tuh ondel-ondel. Kalau sama ada lagi dulu tuh, cuman udah hampir hilang. Ada gambar ngomong tuh musik tuh. Terus ada lagi ada apa namanya musik juga itu Anjidor namanya. Nah itu udah mulai hilang gitu. Karena memang situasinya kalah kali. Ada dangdut ya. Itu jadi penggemarnya kurang dan terus biayanya juga malah agak mahal. Penggemarnya kurang. Ini juga tugas pemerintah nih harus dilestarikan. Kalau ntar kamu jadi presiden atau jadi menteri ya dibangkitkan lagi karena itu memang salah satu budaya yang harus kita pelihara, ciri khas ya. Jakarta atau Bandung, Bogor itu kan ada ciri khasnya. Nah, kita Betawi
Itu kurang lebih begitu. Sekarang kan sudah zaman modern dan serba digital. Menurut Bapak bagaimana keadaan budaya Betawi saat ini? Nah, itu mungkin untuk kedepannya untuk melestarikannya dari kalau dari masyarakat kan memang terkendala dengan modal untuk melestarikannya nih. Karena ini lagi-lagi ini karena mungkin pejabat nih nggak bikin rakyat senang, nggak bikin rakyat maju. Nah, terutama kemarin tuh pas zaman Jokowi ya, utang sampai luar biasa. Jangankan apa namanya untuk nyari pekerjaan, lahan pekerjaan baru yang udah kerja aja pada di PHK. Tuh, ini kan jadi masalah juga untuk pelestariannya kan semuanya tergantung nanti ada dana. Nah, makanya kata ini nanti kamu kalau jadi pejabat harus lihat apa namanya kebutuhan rakyat, kepentingan rakyat, jangan kepentingan pribadi aja, ya. Karena yang namanya pemimpin itu nanti kita dihisab misalnya, ya. Kalau pemimpin adil masuk surga, kalau pemimpin tidak adil masuk neraka. Jadi untuk melestarikannya seupaya sedapat mungkin kita harus juga berusaha jangan sampai budaya Betawi ini hilang. Jadi caranya mungkin ya dari secara pribadi kamu sekarang nih tanya sama kakek ya. Nah itu apa aja di antaranya yang tadi kalau yang biasa dilakukan masyarakat Betawi itu memakmurkan masjid. Dia kalau sore hari itu ngaji ke musola, ke masjid. Kalau dulu namanya langgar. Nah, terus sama sering bantu orang tua di rumah tuh. Ya biar orang tuanya ekonominya bagus. Itu kan jadi dengan ekonomi bagus nanti dengan di situ kita bisa melestarikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Mungkin begitu dengan ini. Apakah ada budaya Betawi yang mulai jarang dilihat atau hampir hilang sekarang ini? Oh banyak ya. Kalau Betawi khas ciri Betawi itu memang luar biasa. Kalau hari raya itu kan banyak dan makanan itu ciri khas sudah mulai pudar. Nah, terus yang berkaitan dengan keagamaan juga udah mulai pudar. Kalau dulu tuh yang namanya Lebaran semuanya saling mengunjungi, saling datengin, saling berbagi. Nah sekarang udah mulai pulang. Nah, terus ada lagi kalau dari segi musik, yang kayak tadi yang Pak sebutin kayak Tanjidor, Gambang Kromong, itu hanya sebagian kecil aja yang masih tahu gitu. Udah hampir hilang. Orang Betawinya sendiri juga hampir nggak tahu. Kalau yang muda-muda ini nggak tahu apa tuh Gambang Kromong, apa tuh Tanjidor gitu kan. Nah, karena dari segi mungkin kesibukan masing-masing dan juga dari pemerintahnya yang nonjolin. Kalau pemerintahnya aktif ya melestarikan ini atau mensosialisasikan kepada warganya, mereka tahu ya wah itu budaya tahu. Apa saja budaya Betawi yang masih ada dan dijalankan sampai saat ini? Yang kalau ada nih yang tadi yang udah disebutin banyak itu ya, yang seperti ondel-ondel, pintu, itu kalau mau nikahan tapi khusus tuh biasa kalau pintu itu. Terus berkaitan dengan pernikahan bisa kalau itu bawa-bawaan. Ada yang bawa apa namanya ciri khas orang Betawi itu bawa roti buaya itu. Nah, sekarang udah mulai hilang tuh roti buaya, di samping mahal buayanya udah jadi buaya darat. Iya, jadi buaya darat banyak kan, itu susah kan, gede-gede tuh buaya apa buaya darat. Menurut Abah, apakah tantangan Tantangannya banyak sebetulnya, sama dari apa namanya keadaan ekonomi masyarakat sekarang ini yang mereka berfokus kepada rumah tangganya masing-masing gitu, karena memang ekonominya pas-pasan akhirnya mereka fokusnya hanya keluarga gitu, tentang kemasyarakatan apalagi tentang budaya, jadi hampir dan kita harus hidupkan lagi semangat dan juga ekonomi rakyat. Jadi dengan ekonomi yang kita punya yang mumpuni, yang kira-kira bisa kita banggakan, itu bisa menjadi satu cara kebudayaan Betawi. Di samping itu paling dominan memang dari pemerintah setempat. Jadi pemerintah setempat namanya kayak
para pemuda, ya, para remaja nih kalau nggak diperkenalkan budaya Betawi mereka nggak tahu, juga nggak tahu. Nah, karena ini mungkin bagian juga tugas dari pemerintah untuk memperkenalkan budaya apa saja yang ada di Betawi, melestarikan. Apa yang bisa anak-anak lakukan supaya budaya Betawi tetap hidup dan Jangan sama nanya kita sama. Jawaban sama dari semua yang belum jadi berikutnya tadi. Coba. dari semua budaya Betawi yang Bapak tahu, mana yang paling Bapak bawa? Rata-rata kalau budaya Betawi itu capek. Ya, kayak apa namanya dari perkumpulan warga. Kayak dulu tuh kalau dulu ada namanya, kalau sekarang namanya arisan. Ya, kalau dulu namanya paketan. Itu apa? Itu kayak arisan. Jadi tujuannya apa? Untuk mempersatukan warga Betawi itu biar kumpul, bisa musyawarah, bisa menyelesaikan masalah. Dan bahkan kalau Betawi dulu nih, kalau bikin rumah aja, bikin rumah dulu orang Betawi. Kalau pakai kecil dulu itu biayanya ringan. Jadi bisa gotong royong. Nah ini budaya Betawi yang hampir tidak. Budaya gotong royong itu yang dibilang sebutkan tadi. Jadi dulu orang Betawi hebat gitu. Jadi kepada tetangga, kepada saudara. Jadi itu luar biasa kerjasamanya. Kalau sekarang kan karena memang udah kesibukan masing-masing dan juga memang situasinya sudah berbeda. Tapi bukan berarti kita biarkan aja itu hilang, jangan. Kita harus punya semangat ya, apa namanya memperkuat atau memperkenalkan lagi budaya Betawi. Di antara yang paling menonjol lagi di samping tadi gotong royong, itu tadi. Jadi mereka orang Betawi itu udah ciri khas. Jadi kalau maghrib harus ngaji sampai isya itu wajib. Jadi nggak ada yang nonton TV, nggak ada yang benerin sekarang main HP, nggak ada. Kalau Betawi dulu, jadi itu dari maghrib sampai isya wajib ngaji. Jadi kalau belum isya diperbolehkan orang tua kalau melakukan lain. Itu diantaranya yang sudah hampir meninggal yang sudah rasakan. Dengan begitu, dengan sehatnya ya, sehatnya pendidikan umum dan pendidikan agama, Apakah Bapak punya pesan untuk kami sebagai anak-anak agar kami tetap mencintai budaya Betawi dan budaya dari Betawi ini tidak punah? tentunya banyak yang mau pesannya ya buat melestarikan ini. Antaranya tuh tadi ya, nilai gotong royong itu nilai apa namanya yang sudah mulai pudar. Jika menghidupkan lagi mungkin dengan cara yang sederhana ya. Kalau misalnya dia terjatuh, kamu bangunin. Ya kalau dia dikatain, ingatin temennya, jangan dikatain. Begitu. Jadi kalau kita lagi belajar di sekolah nih, ya, jangan ya, kita lagi sama-sama kan, biar kita jadi orang pintar. Itu di antara dengan pintar itu kita bisa nanti bedain tuh. Nah, mana yang baik, mana yang nggak baik. Nah dengan begitu kita tahu kok budaya Betawi ternyata banyak yang baik. Antaranya tadi kan gotong royong, terus mengaji di sore hari, terus sering apa namanya berbagi. Itu kalau hari raya Idul Fitri itu wajib tuh kalau orang Betawi dulu ya, dia bikin dodol, bikin lengina, bikin uli, bikin wajib mau bikin kue, aneka macam kue itu untuk apa? Untuk berbagi. Itu budaya Betawi. Mungkin di luar Betawi nggak ada kayaknya. Jadi salah satu di antara budaya Betawi yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi kita sama-sama punya semangat untuk melestarikan budaya Betawi dengan memperbaiki hubungan kita, diri kita, ya, kepada teman, pada sahabat, juga kepada orang tua terutama. Jadi syarat kita jadi orang sukses itu begitu: rajin belajar, rajin ngaji, bakti sama ibu bapak. Sebagai penutup, bolehkah Bapak memberikan pantun? Pikir dulu ya, nantinya kira-kira beli anak-anak, beli minyak, bawa berarti waktu kita pakai helikopter. Kalau jadi anak-anak harus jadi anak yang berbakti supaya
kita nanti jadi orang pintar. Wow. Apa gini? Terima kasih Bapak atas waktu dan penjelasan yang sangat berharga. Kami mendapatkan banyak informasi baru tentang budaya Betawi yang perlu kami jaga dan kami lestarikan bersama. Semoga budaya Betawi tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.